katanya kan dokter ini masuk Islam baru kemarin ya, tahun 2020 ya. Nah, dan yang menariknya ini ada kaitannya dengan masalah pandemi. Kebetulan ini kita ibu-ibu udah pada kesel, Dok. Kita tuh udah kesel di rumah terus. Termasuk majelis taklim Baitul Ilmi ini apa namanya tuh ya, di rumah yang maksudnya kajian bulan ini sudah hampir berarti mau setahun ya, Dok ya. Belum pernah bersua, belum pernah berkumpul. Nah, justru dokter mendapatkan jalan hidayah itu di masa pandemi. Nah, ini bagaimana bisa berbagi mungkin kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini ya, sekaligus juga buat kita semua ibu-ibu rahimakumullah, setiap apa yang kemudian disampaikan oleh Dokter Clarissa barangkali ini akan memperkuat sekaligus juga nyentuh kita lah, supaya kita juga banyak muhasabah dengan keislaman kita. Bagaimana, Dok, ceritanya nih awal mulanya bertemu dengan Islam di masa pandemi? Iya, jadi sebenarnya kalau boleh jujur, dalam tadi pencarian kebenaran saya itu, saya mempelajari kitab yang lain juga, Umi, sebelum Islam. Islam tuh benar-benar pilihan terakhir lah gitu ya. Gitu. Jadi karena suami saya itu dulu teologi ya, belajar teologi, nah itu ada kitab-kitab lain, termasuk ada Islamologi, ada Al-Quran di rak buku tuh biasa gitu, nggak apa-apa gitu. Dan saya bilang saya lagi baca kitab yang ini, yang lain lagi itu juga suami saya tahu gitu waktu itu ya. Dan memang belum Al-Quran yang saya buka gitu. Jadi waktu itu saya ingat betul, waktu itu awal Maret saya sedang rapat, Umi, di Balai Kota. Nah, itu ada untuk ke tempat rapatnya itu lewatin Masjid Fathahillah namanya. Nah, di situ saya nggak sengaja ketemu muslimah memakai niqab. Nah, dulu biasanya saya ngelihat perempuan pakai niqab tuh kayak, ngapain sih pakai gitu ya, lebay banget gitu ya. Terus kan bermeter-meter bajunya, terus abis itu nggak mau salaman, emang orang naksir cuman salaman doang, saya kira tuh gitu, Umi. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya di hari itu tuh kayak Allah tuh bukakan gitu ya mata rohani saya, berarti ya itu saya lihatnya, tapi sekarang kok kita dibuat kayak mereka ya gitu, dipaksa tanda kutip ya, kemana-mana harus pakai masker gitu kan, seperti orang pakai niqab, terus nggak boleh salaman gitu kan, baik yang bukan mahram, bahkan yang perempuan juga kita jadi nggak bisa salaman dulu gitu kan. Kemudian juga jaga wudhu kan dengan rajin cuci tangan, seperti itu. Saya lihat teman-teman juga yang jaga wudhu, nggak mau sholat pun habis buang air kan juga wudhu gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai tertarik, tapi untuk melihat manfaatnya secara kesehatan. Jadi waktu zaman corona itu juga ada penelitiannya bilang kalau virus itu sebenarnya nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi kan ada misalnya di hidung kita seperti ini ya, 3-4 jam baru bisa masuk ke tubuh. Saya renung-renungkan, itu kok sama kayak jam sholatnya orang Islam gitu ya, subuh, terus subuh ke zuhur kan, tapi lebih dari 3-4 jam. Enggak, ternyata ada sholat duha gitu ya, terus asar, terus abis itu maghrib ke isya. Isya ke subuh kan jauh juga. Enggak, ada lagi sholat. Kalau mau tidur boleh juga kan kita sholat. Kemudian ada sholat witir, ada sholat tahajud gitu ya. Masya Allah, kalau kita jaga sholat-sholat itu 3-4 jam setiap hari, insya Allah katanya orang Islam lah yang mungkin yang terakhir kena corona gitu. Karena ya tadi ya, betul itu saya sampai gitu. Terus saya mencari juga apa sih manfaat gerakan sholat tuh, ada ruku, ada sujud, seperti itu ya. Bagaimana jarang sekali kalau kita bukan orang Islam, posisi otak kita berada lebih rendah dari jantung kan jarang sekali gitu ya. Tapi Masya Allah itu ternyata manfaatnya luar biasa buat kesehatan. Kemudian ternyata posisi duduknya aja itu kayak orang refleksi ya, itu bisa ngaruh sampai ke sistem reproduksi gitu, yang saya benar-benar kagum gitu, Umi. Terus habis itu cari juga manfaat yang lain lah, sunah-sunah yang saya tahu dari teman-teman kantor yang sering lakukan puasa Senin Kamis, kenapa harus Senin Kamis gitu. Itu dari situ akhirnya mulai tertarik, ngulik-ngulik Islam, baru dibuka di Al-Quran yang ada di mana, di rak gitu. Terus habis itu mulai galau-galau, Umi, 2 mingguan kalau nggak salah. Nah itu yang biasanya udah otomatis ya, di depan ada makanan tuh langsung berdoa mau makan, kalau mau tidur ya otomatis duduk langsung berdoa mau tidur, mau berangkat pergi ya pasti berdoa dulu mau berangkat. Itu nggak sama sekali saya lakukan, Umi, saking kayak udah mulai nggak yakin
gitu, ragu gitu. Tapi mau lakukan yang baru juga kan belum bisa gitu. Jadi 2 minggu tuh rasa bener-bener kayak orang apa ya, kayak kalau digambarin tuh kayak orang di persimpangan jalan, kiri enggak, kanan enggak gitu. Terus juga galau ya, takut gitu. Takut di jalan kecelakaan, berarti saya tuh lagi agama apa. Terus kalau di kantor salah kerjaan atau gimana, karena bener-bener kan kita nggak bisa ngandelin diri sendiri ya. Karena udah biasa bergantung sama yang sama Allah gitu ya. Tapi waktu itu belum ya, maksudnya sama Tuhan gitu, tapi hari itu nggak bisa ngapa-ngapain. Udah akhirnya saya nyerah ya. Kayak saya mulai tertarik dengan Islam. Saya cerita salah seorang teman, terus diarahkan untuk ke Mualaf Center. Kebetulan ada di Duri Kepa, Jakarta Barat. Dari situ Umi, kemudian waktu saya datang ke sana, alhamdulillahnya saya tuh beliau tuh juga nggak menjelekkan agama saya yang lama. Beliau juga nggak nanya-nanya lah status saya udah berumah tangga atau belum apa gitu. Terus tapi benar-benar langsung ke intinya lah. Intinya Islam adalah ajaran tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu. Nah di situ tuh 3 jam Umi, dari jam 9 sampai menjelang zuhur gitu, jam 12. Itu dijelaskan itu semua, dan di situ tuh konfirmasi terus di hati saya, rasa ini Allah yang benar gitu ya. Di saat nggak ada bergantung dengan apapun, siapapun, ya itu yang bisa disebut Allah gitu. Itu apa ya, keyakinan itulah yang timbul gitu. Dengan cuman sesimpel itu, dengan nah ini dia kebenarannya, itu saya udah mantep gitu. Waktu ditanya terus mau gimana, ya udah saya belajar ya Bunda, saya manggilnya. Kemudian oh ya boleh belajar di sini, belajar ngaji, belajar sholat gitu, tapi mohon maaf belum dihitung argo pahalanya, belum jalan. Gitu. Kenapa Bunda? Iya belum syahadat. Oh gitu. Emang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa, percaya. Dari tadi ya penjelasan Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Oh ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Beliau langsung ambilkan gamis, ambilkan kerudung. Alhamdulillah dibimbing syahadat gitu. Selesai Bunda bilang, ini informal, kalau kamu mau diulang, kalau udah belajar nanti lebih yakin, mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, bilang gitu. Alhamdulillahnya ya Allah kayak malah taruhnya adalah ini tuh tetap formal, karena ya tetap di hadapan Allah, dan langsung berpikirnya nggak berpikir masih mualaf nggak apa-apa, masih bolong-bolong sholatnya. Tapi hari itu saya langsung berpikir argonya jalan, berarti termasuk kewajibannya jalan gitu kan. Kewajibannya asar saya sudah harus sholat, jadi mandi besar dulu sampai rumah langsung sholat asar ya. Tapi ya gitu, masih pakai YouTube juga nyarinya yang video yang anak-anak Umi, jadinya iftitahnya itu yang paling pendek. Terus yang pelan-pelan kayak gitu. Itu awal-awal mulanya gitu. Dan kalau ditanya apa lagi, kalau itu mungkin latar belakang awalannya, yaitu selain tadi tertarik dengan kok nyambung ya Islam, ajaran yang sudah 14 abad lalu dengan kondisi sekarang bisa masih nyambung gitu, masih bisa dibuktikan kebenarannya. Selain itu juga Ica mikir gitu ya, kalau memang yang kemarin itu adalah Tuhan sendiri yang turun gitu ya, kenapa masih harus diutus lagi Nabi Muhammad gitu? Bukankah kalau itu memang Tuhan harusnya sudah pamungkas, sih mikirnya harus yang terakhir. Kenapa masih ada Nabi terakhir lagi gitu? Dan sempat diskusi sama Ade gitu, dan Ade bilang, terus nanti kalau ada Nabi terakhir lagi, kamu ganti agama lagi, katanya gitu. Alhamdulillahnya ya, janjinya kan tidak akan ada Nabi lagi setelah ini gitu. Jadi disitulah yang makin menguatkan saya gitu. Dan tadinya saya baca Quran, terjemahan Al-Quran ya, belum bisa baca Quran waktu itu. Saya pikir akan cari dapat celah gitu Umi, dapat salah gitu, apa gitu yang bikin saya nggak yakin, nggak jadi lagi. Tapi alhamdulillah ternyata sampai terakhir itu kenapa saya ada yang nanya, kenapa dokter setiap cerita saya bilang setiap habis juz 27 karena memang betul, saya ingat betul, saya menyadari itu di juz 27, kok udah sampai juz 27, kok aku malah belum menemukan apa-apa gitu ya, malah belum menemukan maksudnya yang salah gitu, tapi yang ada tuh makin yakin gitu. Jadi memang makanya kenapa saya selalu nyebut sampai juz 27, ternyata yang perhatikan itu masa ngomongnya kok juz 27, ada apa di juz 27? Enggak, memang saya waktu itu menyadari hal itunya di juz 27 gitu, kok udah mau selesai juz 30 kok
apa namanya, ternyata makin yakin, alhamdulillah gitu. Setiap baca ayat, apalagi yang terkait Nabi Isa gitu ya, itu makin menguatkan saya, meyakinkan saya, dan membuat saya tidak menyesali keputusan saya waktu itu syahadat 15 Maret 2020 gitu. Masya Allah.